فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bertatap muka di majelis kali ini, majelis kajian kitab, dan mulai mulai November ini insyaallah kita mengganti Al-Adab Al-Mufrad dan Fikih Kuliner dengan kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Sunan An-Nasa'i, ya, lanjutan dari kajian lain. Dan untuk Tafsir Ibnu Katsir kita pakai cetakan pustaka Imam Syafi'i yang berwarna hijau seperti ini. Ya. Terjemahan kita pakai ini insyaallah. Dan kita akan membahas ayat Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah ayat 84 sampai 86 insyaallah taala. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian kitab Sunan An-Nasa'i, yaitu hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih insyaallah. Baik, jadi surat Al-Baqarah ayat 84 sampai 86 itu akan menjadi pembahasan kita pada duha kali ini insyaallah taala. Yang tidak ada kitab tafsir Ibnu Katsir pun tidak masalah, karena bisa melihat ke mushaf Al-Qur'an saja bisa, dan terjemahannya. Ya, 84 sampai 86. Baik, kita mulai pembacaan ayat terlebih dahulu untuk surat Al-Baqarah 84 sampai 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Baik, kita baca terlebih dahulu terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, Bani Israel, ya. Wahai Bani Israel, kalian, perjanjiannya adalah kalian tidak akan menumpahkan darah kalian untuk membunuh orang. Itu perjanjian, enggak boleh membunuh. Dan kalian tidak akan mengusir diri kalian sendiri, yaitu saudara sebangsa sesama Bani Israel. Kalian tidak boleh mengusir sesama Bani Israel dari kampung halaman. Kemudian kalian berikrar akan memenuhi perjanjian tersebut
sedang kalian bersaksi akan itu. Jadi ada beberapa perjanjian disebutkan di sini, ada 2, yaitu dilarang menumpahkan darah, jangan membunuh siapapun, dan yang kedua jangan usir orang sesuku, sama-sama Bani Israel, jangan saling mengusir dari kampung halamannya. 2 hal itu ketika perjanjian itu terwujud, tsumma aqrartum, mereka mengikrarkan iya, sami'na wa ta'na gitu. Dan mereka bersaksi akan perjanjian tersebut. Itu ayat 84. Apa yang terjadi kemudian? Ya pelanggaran, sebagian biasa. Orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu terbiasa dengan apa? Melanggar janji-janji. Ya maka kalau ada orang mentalnya suka memberikan janji tapi dilanggar sendiri, nah ini Yahudi light, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian kalian Bani Israel membunuh diri kalian, yaitu maksudnya membunuh saudara sebangsa sama-sama Bani Israel, dan mengusir segolongan dari kalian, yaitu sama saudara, dari kampung halamannya diusir. Kalian membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, itsmul udwan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Nanti akan paham kenapa kok ada ayat seperti ini. Nanti akan dijelaskan kronologi kisahnya insyaallah. Kemudian Allah mempertanyakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Wahai orang-orang Bani Israel, apakah kalian itu beriman kepada sebagian dari Alkitab atau Taurat dan sekaligus ingkar terhadap sebagian lainnya? Ini pertanyaan oleh Allah yang menunjukkan kenyataan mereka. Kenyataannya orang Bani Israel itu setengah-setengah. Setengah ikut, setengah enggak. Setengah nurut, setengah membangkang. Ya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari kalian melainkan kenistaan, yaitu kenistaan, kehinaan, khizy di kehidupan dunia. Itu baru kehidupan dunia mendapatkan kehinaan. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat mereka ini akan dikembalikan kepada siksa yang berat. Jadi dunia hina, di akhirat tersiksa. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Ta'ala lengah dari apa yang kalian perbuat. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Merekalah itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi demi kehidupan dunia dia membayarnya dengan akhirat. Maka tidak akan fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Ini ada kisahnya. Ayat ini ada kisahnya. Bagaimana kisahnya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya begini. Allah mengecam orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW di Madinah dan apa yang mereka alami karena peperangan dengan kaum Aus dan Khazraj. Nah, perhatikan baik-baik jemaah sekalian. Nabi SAW kan hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Maka mereka pun tinggal di Madinah. Ya. Nah, sebelumnya dahulu kala, sebelum terjadi hijrah, sebelum orang Madinah itu mengenal adanya Islam, kan ada yang namanya di Madinah itu kan memang tidak sedikit dari ada orang penduduk Yahudi di Madinah. Adapun di Mekah tidak ada penduduk Yahudi. Ya. Jadi di Madinah itulah penduduk Yahudi. Bukan di Mekah. Madinah dan sekitarnya. Kenapa? Kenapa kok orang-orang Yahudi itu mereka memilih Madinah dan Khaybar? Kenapa begitu jemaah sekalian? Karena kebun kurma yang disebutkan dalam Taurat mereka bahwa Nabi terakhir itu akan terlahir di daerah yang banyak kebun kurmanya. Dan daerah tersebut kisaran Madinah dan Khaybar. Setelah mereka melihat-lihat di Baitul Maqdis di Palestina tidak ada kebun kurma,
Maka coba cari dan ternyata adanya di daerah Madinah dan Khaybar. Dan akhirnya terjadi eksodus, ya, perpindahan besar-besaran orang-orang Yahudi menuju ke area Madinah. Ingat, yang ke area Madinah dan area Madinah dan Khaybar itu orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani memang di Filistin itu Bani Israel semua itu. Yahudi dan Nasrani Bani Israel. Ketika itu Yahudi dan Nasrani rata-rata Bani Israel. Tapi kalau orang Nasrani itu ada di daerah Yaman, tuh ada banyak di daerah Yaman. Ya. Maka orang-orang Yahudinya ini mereka pun pergi ke Madinah dan Khaybar karena mempertimbangkan Nabi terakhir itu ada nanti kelak di daerah yang banyak kebun kurmanya. Ya, makanya kalau kita umrah, ikut travel itu nanti akan ada city tour. Di Madinah city tournya ke kebun kurma. Karena di sana banyak pohon kurma. Tapi sebenarnya inti dari semua itu adalah bisnis, ya, karena ya ujungnya bukan sebatas ke kebun kurma, ya, supaya beli sesuatu di sana. Nah, orang Yahudi itu mereka mengejar Nabi terakhir, the last prophet, karena janjinya dalam Taurat bahwasanya Nabi terakhir inilah kemenangan agama ada padanya. Kemenangan itu ada pada Nabi terakhir ini. Cuman orang Yahudi ini sebenarnya mencari Nabi terakhir itu bukan tujuan ukhrawi, itu masalahnya. Tujuan mereka itu adalah untuk conquering the world, gitu loh. Untuk menaklukkan dunia. Intinya mereka itu cari dunia tok, gitu loh. Ya, intinya mereka cari dunia tok. Dengan adanya Nabi terakhir mereka bisa menjadi penguasa dunia itu. Nah, dalam penantian Nabi terakhir, kan orang-orang Yahudi kan bersuku-suku juga, mereka berbani-bani juga gitu. Satu suku, satu rumpun, tapi kan ada kabilah-kabilah juga, sama kayak orang Arab. Kalau orang Arab di Mekah, kabilah yang paling populer adalah Quraisy. Kalau di Madinah, kabilah yang paling populer adalah Aus dan Khazraj. Ini kabilah yang berbeda tapi sama-sama orang Arab. Ya, sama-sama orang Arab. Kabilah yang paling terkemuka dari orang Arab, Aus dan juga kabilah Khazraj. Nah, orang-orang Yahudi Madinah, mereka juga punya beberapa kabilah. Kabilah mereka ada Bani Qainuqa, ada, ya. Juga ada Bani Nadhir, ada juga. Dan ada Bani Quraidah. Ya, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir, dan ada Bani Quraidah. Itu 3 kabilahnya orang Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Ana yakin bapak-bapak pernah mendengar nama-nama ini, Pak. Benar, Pak? Ya, walaupun secara ingatan enggak 100% plek inget banget, tapi seenggaknya pernah dengar ini. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Jadi Allah mengecam orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah SAW di Madinah dan apa yang mereka alami karena peperangan dengan kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj itu adalah kaum Ansor. Kelak, kabilah Aus dan Khazraj kelak ini yang akan menjadi cikal bakal Ansar. Ansar ini berarti penduduk asli Madinah yang masuk Islam dan siap menolong Nabi SAW. Menerima Nabi SAW ke Madinah. Yang pada masa jahiliyah, kabilah Aus dan Khazraj ini menyembah apa jemaah? Berhala, sama kayak orang Quraisy. Ya, orang Arab pada umumnya ketika itu menyembah berhala. Ya. Di kalangan mereka, sebagaimana orang-orang Arab, di kalangan mereka terjadi banyak peperangan. Ya. Peperangan itu biasa terjadi di kalangan Arab, kecuali di Mekah. Itu. Mekah itu makanya disebut wahadzal baladil amin. Demi negeri yang aman ini, negeri yang aman Mekah itu. Ya. Namun itu berkat
dengan izin Allah Ta'ala doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini yaitu Makkah negeri yang aman. Maka di Makkah itu tidak terjadi pertumpahan darah, peperangan tidak ada, karena kehormatannya itu luar biasa. Ya. Nah, adapun di Madinah di masa jahiliyah sebelum Aus dan Khazraj itu masuk Islam, maka itu saat kabilah Aus dan Khazraj sama-sama Arab itu gontok-gontokan, dan itu biasa hal kayak gitu. Ya. Saling berperang satu sama lain. Ya. Antum kayaknya repot sendiri Pak dari tadi. Ada apa Pak? Hah? Ada kesalahan atau gimana Pak? Oh. Hah? Minta bantuan di mana kalau misalnya? Iya, siapa tahu bisa ngebantu. Kasihan anak lihat antum dari gini-gini terus ya, nanti. Ntar pulang-pulang nanti kita gini terus kan gak enak. Ya. Aus versus Khazraj. Jadi di kalangan mereka terjadi banyak peperangan. Kaum Yahudi Madinah terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadhir, dan ada Bani Quraidah. Yang mereka nanti masing-masing akan memilih sekutunya siapa. Yaitu berserikat pada siapa. Bani Qainuqa dan Bani Nadhir itu menjadi sekutu kaum Khazraj. Ini Bani Qainuqa dan Bani Nadhir Yahudi ini. Ya, Bani Israel, mereka itu Bani Israel nih. Bani Qainuqa dan Bani Nadhir Bani Israel. Dan kaum Khazraj ini Arab gitu loh. Ini bersekutu. Bersekutu itu berserikat dalam memerangi lawan tandem mereka, rival mereka, yaitu Bani Quraidah yang menjadi sekutu kaum Aus. Bani Quraidah ini Yahudi, Bani Israel. Dan kalangan Aus itu Arab asli Madinah. Ya. Begitu. Aslinya ini Khazraj versi Aus, tapi kemudian berikutlah orang-orang Yahudi juga ikutan. Ya mungkin ngeramein atau gimana ya. Supaya tambah rame lah gitu. Nah, padahal kan ini berarti nanti konsekuensinya orang atau Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadhir akan bertabrakan berlawanan dengan Bani Quraidah. Saling berusaha membunuh satu sama lain, padahal perjanjian mereka apa kepada Allah? La tasfikuna dima'akum, jangan kalian menumpahkan darah orang kalian sendiri. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kalian mengusir orang-orang kalian sendiri dari rumah mereka. Tapi mau gimana lagi, udah berkongsi kok sama masing-masing rival. Maka apabila perang meletus, masing-masing kelompok bersama sekutunya saling menyerang. Orang Yahudi membantai musuh-musuhnya. Bahkan ada orang Yahudi yang membunuh orang Yahudi dari kelompok lain. Ibaratnya orang Yahudi Bani Qainuqa ada yang membunuh Yahudi Bani Quraidah, padahal sebenarnya sama-sama Yahudi. Ya. Padahal menurut ajaran mereka yang demikian itu merupakan suatu hal yang diharamkan bagi mereka dan telah tertuang di dalam kitab mereka. Itu. Dan kemudian juga kelompok yang satu mengusir kelompok yang lain sambil merampas harta kekayaan dan barang-barang berharga. Ya, itu yang terjadi, saling berusaha membunuh dan saling mengusir. Kemudian apabila peperangan usai, mereka segera melepaskan tawanan kelompok yang kalah sebagai bentuk pengamalan hukum Taurat. Ngerti gak? Ya. Paham gak? Jadi kan namanya perang kan nanti ada tawanan. Tawanannya Bani Israel juga nih, kata Bani Israel. Kata Bani Qainuqa, waduh tawanannya saudara kita juga nih, Bani Quraidah. Dah dibebaskan sebagai pengamalan terhadap Taurat. Ngerti gak Pak? Nah, masalah gini, kalau emang ente mau ngamalin Taurat, kenapa nggak dari awal gitu loh? Kenapa pas udah jitawanan baru, ayo kita amalkan Taurat ini, kita lepaskan saudara kita? Kenapa nggak dari awal? Yaitu kenapa antum tuh berperang gitu loh? Gimana Pak? Paham nggak Pak? Gimana? Ibarat gini Pak.
Antum tahu bekerja di tempat ribawi itu haram. Ya. Gajinya itu haram, baik persentasenya berapalah haramnya gitu loh. Ya. Misalnya gajinya 10 juta. Anggaplah 5 jutanya ini haram, setengahnya gitu. Dan dia tahu itu. Jadi tiap bulan kerja, tiap bulan dapat gaji segitu, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dia tahu 5 juta haram. Diskusi sama istrinya. Beb, ini kan 5 jutanya saya ini haram nih. Gimana kalau kita tegakkan hukum Allah di 5 juta ini? Kita buang harta ini kepada fakir miskin. Kata istrinya, oh jadi kita pengen menegakkan syariat Allah? Iya dong, harus dong. Iya dari awal atuh beb, gitu kata suaminya. Ya dari apa? Dari awalnya ya udah nggak usah kerja di situ kalau emang mau menegakkan hukum Allah, gitu loh. Nah, pasti orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, tadi kan Bani Qainuqa dan Bani Nadir, nanti kan versus Bani Quraidah, mereka berperangan. Misal Bani Quraidah banyak yang jadi tawanan Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Pas ditawan kan, namanya ditawan kan berarti kan mungkin diikat tangannya, ditaruh. Waduh, satu ras sama kita nih. Sementara Taurat itu menyuruh kita untuk membebaskan tawanan kita. Akhirnya dah kita tegakkan Taurat kita. Ini gimana? Kenapa dari awal enggak usah berperang sekalian gitu loh. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat ini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Apakah ketika kalian baru kepepet, baru kalian ikut dengan Alkitab? Ya. Dan karena itu pula Allah berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah, tidak akan membunuh orang, kalian malah berperang. Dan berperangnya itu lawan saudara kalian sendiri. Dan kalian tidak akan mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian. Ternyata karena perang saling mengusir satu sama lain. Padahal itu sama-sama satu ras, Bani Israel juga. Artinya sebagian kalian tidak diperbolehkan membunuh sebagian yang lainnya. Tidak boleh juga mengusirnya. Ya, begitu. Di sini ada pelajaran. Orang itu ada mental-mental Bani Israel juga kadang-kadang. Mental Yahudi ya. Untuk sebagian orang sekuler sekarang yang anti dengan Islam. Pokoknya antara parlemen dengan religion itu sesuatu yang harus terpisah. Enggak boleh politik dengan Islam itu dibaurkan, enggak boleh. Hukum dan undang-undang itu harus dari buatan kearifan lokal kita, kemajmuan kita, enggak bisa dari syariat. Ya, maka kita tidak boleh tidak memakai syariat gitu katanya. Begitu. Ya. Udah kepepet kayak gitu, kemudian mencari cara bagaimana caranya supaya hukum waris itu versi logika kita gitu. Laki-laki perempuan disamain, ini semua harus sama biar adil katanya. Tapi ternyata itu tidak membuahkan keadilan. Akhirnya karena kepepet, ya udahlah pakai aja hukum waris yang menurut syariat Islam. Tuh orang-orang sekuler kerap kali kayak gitu. Kalau udah kepepet bingung meracik hukum, ambil aja dari Al-Quran dan hadis dah. Tapi mereka itu enggak mengakuinya bahwa ini hukum syariat Islam. Tidak melabel ini sebagai hukum syariat Islam. Padahal ini ngadopsi dari hukum syariat Islam. Dan yang seperti ini tuh sudah ada sejarahnya. Dahulu di zaman Prancis dahulu kala, undang-undang yang mereka itu anti-Islam. Dan kalau misalnya kita tahu sejarahnya Prancis bagaimana mereka juga banyak membantai umat Islam dulu membantai umat Islam. Nah, udah ngebantai umat Islam, buku-buku ilmiah tentang undang-undang fikih ya umat Islam yang ketika itu bermadhab Maliki di daerah situ kan, madhab Maliki itu lebih dekat ke Eropa.
Maka itu mereka kemudian mereka curi itu kitab dan mereka jadikan itu sebagai panduan hukum kenegaraan. Tapi mereka nggak mau mengakui bahwa itu dari kitabnya orang Islam. Itu dulu sekali, nggak tahu berapa ratus tahun lalu. Seperti itu orang-orang Barat. Ya. Makanya kita katakan orang-orang seperti orang liberal, orang sekular itu hipokritnya luar biasa. Kemunafikan mereka luar biasa jemaah sekalian. Ibaratnya kalau misalnya mereka udah pengen mau dengan apa yang sesuai hawa nafsu mereka, mereka menolak syariat. Tapi pas udah kepepet, mereka menoleh ke syariat. Dan itu pun mereka adopsi kemudian tidak mereka akui bahwa itu dari Islam. Gitu. Kejadian belakangan ini jemaah sekalian, dan kita itu ambil ibrah dari peristiwa, bukan berarti Anda mendukung sepak bola dan semisalnya, enggak. Kalau antum tahu masalah one love, apa one love di sini? LGBT, hombreng, kalangan hombreng, ya, kalangan bencis, banci, bencong dan semisalnya, kalangan ngondekyun, ya, mereka berusaha untuk apa? Sebenarnya masalah one love dan rainbow atau pelangi seperti itu bukan hanya di sepak bola berusaha untuk dimasukkan, jemaah. Di game pun begitu. Ya, ada seperti itu. Dan kadang kita nggak sadar kalau itu adalah sinyal atau itu adalah lambang mereka gitu loh. Kita nganggap soalnya biasanya kadang kita nggak ngerti. Itu disusupin tuh. Di HP kita bisa jadi ada itu. Supaya apa? Supaya terbiasa dengan logo-logo itu. Sesuatu ketika familiar, kita tidak akan mengingkarinya, gitu loh. Itulah pentingnya simbol memang. Kalau sudah familiar, itu kita nggak mau mengingkarinya. Dahulu cadar tidak familiar, sehingga banyak yang bully. Sekarang udah familiar, biasa aja. Jadi kalau simbol-simbol pelangi dan satu terus bergambar hati, itu udah biasa tersiar, itu padahal proyek mereka akan dikira biasa. Tapi sampai kemarin kemudian ada juga timnas Jerman berusaha tutup mulut. Mungkin kebawaan mungkin. Ya ada yang kentut di antara mereka. Tutup mulut. Karena mereka merasa tidak boleh berbicara. Tidak boleh pakai logo-logo LGBT seperti itu. Dan kita dapatkan mereka itu timnas Jerman. Dan enggak semuanya sebenarnya itu. Sebagian terpaksa melakukan itu. Melakukan hal itu sebagai aksi protes kepada tuan rumah Qatar karena tidak diperbolehkan untuk menggunakan atribut yang mempromosikan LGBT. Dan ini bagi mereka merupakan bentuk diskriminasi kepada suatu kaum, yaitu kaum yang menyimpang itu. Ya, LGBT itu. Ya. Lihat, Jerman berusaha mengajarkan humanisme pada kita. Emang mereka nggak ngelihat sejarah mereka kayak gimana? Mereka nggak ngelihat nenek moyang mereka Adolf Hitler laknatullah alaihi itu, malun itu, bagaimana membunuh orang-orang. Bagaimana kita melihat suatu negara yang memiliki sejarah histori yang kelam terhadap humanisme sekarang mau ngajarin humanisme? Enggak gitu. Ngapain ngajarin ente, belajar aja dulu wahai Jermaniun. Masa mempromosikan tentang gay seperti itu? Jangan-jangan mau ganti ini lagi dari Jermani menjadi gay money jadinya. Nah, hal seperti ini, hipokrit seperti ini, itu berulang-ulang oleh Western Society itu, negara-negara Western dan yang pro kepadanya. Itu kita akan melihat kemunafikan mereka, standar ganda mereka. Masalah Ukraina dengan versus Rusia kemarin pun kita tahu. Satu sisi mereka mengatakan football is just football. Football is not politik, gitu kata mereka. Tapi ketika Ukraina dibombardir Rusia, itu mereka kemudian di liga-liga Eropa dipasang itu. Save Ukraina, say no to war, say no to terorisme dan seterusnya. Ketika Palestina dibombardir Israel, maksudnya negara Israel, mana suara mereka? Begitu orang-orang itu tuh. Artinya ketika itu sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan berusaha melancarkannya. Kalau tidak sesuai,
mereka akan menutupnya. Inilah mental juga orang-orang Bani Israel kayak gitu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian dari kitab dan kalian tidak beriman kepada sebagian dari kitab? Dalam ayat lain di ayat lain gimana? Di surat Al-Baqarah, Masya Allah, anda lupa, tidak ingat ayatnya. Tapi kif ayatnya? Fama jaza'u ma yaf'alu dzalika minkum, sebelum itu, yaitu bahwasannya mereka itu tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan, di surat Al-Baqarah ayat 87 ya. Oh iya ini. Iya ini di ayat 87, ayat setelahnya sebenarnya. Yaitu afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian itu enggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian enggak mau ikut. Kalian bakal malah menyombongkan diri. Yang enggak sesuai hawa nafsu enggak diikuti oleh mereka. Dan kalangan barat itu seperti itu. Yang enggak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka tutup mata, tutup telinga. Tapi yang sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan mensondingnya di media-media mereka. Begitulah barat. Dan itu adalah warisan mental Yahudinya mereka itu. Itu warisannya seperti itu. Nah begitu juga kalau kita sekarang menunaikan syarat Islam yang sesuai hawa nafsu saja, kalau enggak sesuai hawa nafsu, kita sok-sok enggak tahu. Maka ada mental Yahudi juga pada kita. Walaupun ini bukan bermaksud mengkafirkan, bukan. Tapi ada keserupaan gitu sama orang-orang Yahudi. Dan itu ini teguran buat Anda dan juga jemaah sekalian. Iya. Apalagi kalau berkaitan dengan job dan money, uang dan kenyamanan hidup. Kadang-kadang kita tahu ini enggak sesuai dengan syariat Islam, tapi ini duitnya banyak ini. Ikutin. Ya. Begitu. Taib. Kemudian hal itu karena pemeluk satu agama seperti satu tubuh, maka Taurat itu mensyariatkan, dalam Taurat disyariatkan orang-orang sesama Bani Israel enggak boleh saling membunuh, enggak boleh saling mengusir karena kalian itu ibarat satu tubuh. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dan itu juga sesuai dengan syarat kita juga. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim bimanzilatil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Perumpamaan orang mukmin dalam cinta mencintai, kasih mengasihi dan saling menyayangi adalah laksana satu tubuh. Ya. Satu tubuh. One heart gitu. Tapi bukan one heart Zainal Abidin, bukan, itu beda lagi. One heart, satu hati, satu tubuh gitu. Jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dengan demam dan tidak dapat tidur. Pasti kita pernah merasakan itu. Kolesterol lah jadi kita. Semalaman gak tidur, ya kan? Padahal yang kena cuma apa? Paling pundak. Tapi kena semua seluruh anggota tubuh gak bisa istirahat. Tuh lihat. Masih ingat gak Pak waktu kena COVID dulu Pak? Coba, lu alumni COVID banyak gak Pak? Semua sepakat kita? Bismillah ya. Saya yang ketahuan COVID-nya kena 2 kali, yang gak ketahuan dan masa bodo amat, Anda gak tahu berapa kali udah kena. Boleh jadi Anda kemarin pas di Makkah Madinah itu, berapa hari lalu itu Anda sakit luar biasa. Meriang itu, kayak ini COVID itu. Sampai pada waktunya Anda kan jual parfum, beli parfum itu, wah gak kecium nih. Padahal normal nafas, tapi masih ngedek badan. Waduh COVID nih, enggak, jangan di-COVIDin ah. Akhirnya bisa nyium lagi habis itu. Gak tahu COVID ini jin atau penyakit, enggak tahu ini. Kok bisa berubah gitu? Kalau mindsetnya hilang, enggak bukan COVID, bismillah lah. Bisa nyium habis itu. Iya. Pernah kan kita waktu dulu masa-masa COVID yang lagi memang lagi ketakutannya semua orang itu.
deltanya atau sebelum Omikron kan delta atau sebelum-sebelumnya. Itu kan pikiran itu luar biasa. Entah bakal matilah atau gimana lah, atau mimpi-mimpi mengerikan lah, atau bayangan-bayangan dalam pikiran sampai semalaman gak tidur. 2 malam gak tidur. Sampai 3 malam gak tidur dan gak ngerasa ngantuk. Itu ada yang gejala kayak gitu. Anda termasuk salah satunya. Dan itu bahaya memang. Tinggal gimana itu pikiran kita, mindset kita itu. Itulah seperti itu. Jasad seperti itu. Ada bagian tubuh yang gak nyaman, seharian gak bisa tidur. Ya seperti itu. Nah seorang muslim pun begitu. Cuman memang kita tidak diwajibkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh seluruh muslimin. Gak bisa Pak. Kalau kita dibebankan untuk merasakan di hati apa yang dirasakan seluruh orang yang kita kenal, oh ya mati rasa nanti, kita bingung. Karena apalagi sekarang rata-rata orang banyak yang sedang kesulitan. Kalau kita berusaha ngerasain semuanya, jangankan orang lain, kita aja ngerasain diri kita aja udah sulit banget. Apalagi mikirin banyak orang. Tetapi begini, kalau misalnya kita memang mendengar kabar buruk tentang atau nasib negatif, nasib yang mungkin nasib sial misalnya terhadap menimpa orang, musibah, ya rasakanlah di hati kita, ya Allah, dia doakan, dah selesai. Kita enggak diwajibkan untuk betul-betul memikirkan terus gitu, enggak. Tetapi minimal kita adalah doa untuk mereka. Ketika Palestina, atau bukan hanya Palestina, dimanapun, Cianjur, ya belakangan ini Cianjur, ya gempa, dan tidaklah itu terjadi melainkan pasti karena dosa. Wallahi itu tidaklah melainkan pasti karena dosa. Dan bukan hanya untuk orang Cianjur doang tegurannya, untuk seluruh kaum muslimin yang mendengar kabar ini. Walaupun kita waktu itu cuma kena sedikit saja dan enggak berpengaruh insyaallah, dan mudah-mudahan tidak akan kena insyaallah, itu teguran buat kita juga jemaah. Jadi kalau ngeliat berita gempa itu jangan, wah ini teguran nih buat penduduk situ. Ini teguran juga buat ente akhi. Jangan merasa aman. Justru dengan diperlihatkannya kekuasaan Allah ini kita ambil ibrah. Jangan kita itu kalau udah ada keburukan dicerminkan, dispionkan ke orang, dan kebaikan dispionkan ke diri kita. Jangan. Ya begitu jemaah. Firman Allah Ta'ala, "Tsumma aqrartum wa antum tashhadun." Ketika sudah terjadi perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, yaitu jangan bertumpahkan darah kalian, menumpahkan darah kalian sendiri, dan jangan saling mengusir satu sama lain. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya. Ya, sami'na wa ta'na. Dan kalian mempersaksikan itu. Kalian akui dan kalian saksikan bahwa kalian mengetahui perjanjian itu dan kebenarannya. Ya, namun apa yang terjadi? Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian kalian Bani Israel malah saling berusaha membunuh satu sama lain dan mengusir segolongan dari diri kalian dari kampung halamannya. Allah memberitahu mereka mengenai hal itu dari kandungan ayat di atas. Redaksi ayat ini merupakan kecaman sekaligus hinaan terhadap orang-orang Yahudi yang meyakini kebenaran perintah Taurat itu, tapi menyalahi syariatnya di sisi lain. Yakin ini benar, tapi malah dilanggar. Padahal mereka tahu dan memberi kesaksian akan kebenarannya. Oleh karena itu mereka tidak dapat dipercaya dalam pengamalan isinya, penukilannya, dan mereka tidak jujur dalam hal sifat Rasulullah, yaitu di Taurat itu kan disebutkan sifat-sifat Rasulullah yang mulia. Mereka enggak jujur dalam menampakkannya. Perilakunya Rasulullah, mereka tidak jujur dalam menceritakannya. Pengutusannya, kehadirannya, hijrahnya Rasulullah SAW, mereka sembunyikan itu. Dan mereka ini yaitu orang-orang ulamanya Yahudi, Rabbi Yahudi itu, mereka menutup-nutupi dari kalangan awam. Maksudnya kalangan awamnya juga jarang baca kitab, Alkitab. Beda dengan orang Muslim. Muslim itu baik alimnya maupun awamnya sama-sama punya Quran. Tinggal baca, tinggal kebet, tinggal baca terjemahannya, semua terbuka gitu loh. Kalau mereka, kalau misalnya antum ngelihat, mungkin di sini ada yang mungkin mantan Nasrani atau siapa, coba buka Alkitab itu berapa lama? Mungkin seminggu sekali. Itu juga pas kebaktian, itu juga pas di gereja doang. Dan itu pun perayaannya atau apa nama, saya nggak tahu namanya apa itu perkumpulan itu
Itu pun hanya apa? Nggak ada khutbah dari pendeta, kemudian juga ada apa? Nyanyi-nyanyi habis itu khalas. Nyanyi. Ya. Ya udah begitu. Pulang-pulang ya khalas. Apakah dapat ilmu syar'i yang lebih ini hukum fikih? Enggak ada. Enggak ada. Coba aja kalau mau tahu, Bapak sana aja sana coba. Besok hari Ahad kan? Coba aja. Disuruh sama Ustadz itu bilang. Jadi beda jauh, seremonialnya jauh beda. Enggak ada ilmunya. Ya. Jadi mereka enggak ngerti kitab mereka. Makanya ada sosial eksperimen oleh orang-orang barat gitu. Di YouTube bisa antum lihat, Pak. Ketika disebutkan ayat-ayat dari kitab suci mereka sendiri, Pak. Yang di situ ayat-ayat yang mungkin vulgar gitu. Kemudian mereka disuruh baca nih. Ya apaan nih? Ini bukan enggak mungkin kayak gini kitab suci. Itu mereka sendiri ngomong, enggak mungkin ini, enggak mungkin kitab suci ini. Kitab apaan kayak gini? Kemudian dikasih tahu ini covernya. Holy booknya mereka. Angelnya mereka, ini kan kitab kamu. Kamu Nasrani kan? Iya, saya. Kaget mereka. Selama ini saya nggak tahu kok ada kalimat-kalimat gini di kitab saya. Pertama, karena ente bahlul itu. Karena ente bahlul nggak pernah baca kitab sendiri, gitu loh. Kedua, udah bahlul dibahlul-bahlulin karena apa? Enggak dijelaskan sama ulamanya, sama pendetanya. Jelaskan supaya kalau emang itu benar, jelaskan. Iya. Jadi begitu. Nah, kalau umat Islam ini mushaf salah cetak aja langsung dibubarin sama masa. Iya, karena dijaga. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Beda. Nah, orang-orang Yahudi pun begitu. Kalangan awamnya itu enggak dibuat tahu gitu tentang Rasulullah SAW, ditutup-tutupin. Nah, mental orang-orang seperti ini, baik dari kalangan ulama Nasrani atau ulama Yahudinya, nutupin tentang Nabi Muhammad dan kebenaran, itu kadang juga ditiru oleh sebagian dari dai Muslim. Sunnah Nabi yang benar ditutup-tutupin, yang bid'ahnya malah dikeluarin. Gimana? Yang tauhidnya ditutup-tutupin dan dituding macam-macam, giliran syiriknya dilestarikan dengan alasan aliran Nusantara, dengan alasan kearifan lokal, menghidupkan tradisi, menghargai budaya, ya gitu-gitu aja, muter di situ aja, gitu, muter di situ, itu aja. Nah, ini nutupin dan melebeli kebenaran malah dengan label-label buruk dan kesesatan dengan label-label yang talbis iblis, ya gitu. Ya maka ini serupalah ya. Bahkan ini dalam level dakwah dai loh bisa seperti itu. Kenapa begitu? Sama pendeta dan juga rabbi Yahudi yang menutup-nutupi ini kan ujungnya apa? Fulus. Ain dal, u'ude, ujung-ujungnya duit. Iya kan? Begitu juga dengan dai-dai Muslim yang menutup-nutupi kebenaran. Sebenarnya buat duit, semua itu duit. Yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka membeli dengan harga yang murah. Apa barang yang murah, tapi membelinya dengan ayat. Ayatnya dipolitisir, ayatnya diperalat supaya mendapatkan cuan-cuan yang kecil itu. Ya. Maka yang nutup-nutupi seperti ini tidaklah balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, kemudian di hari kiamat akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat sebagai balasan atas penyimpangan mereka terhadap kitab Allah yang berada di tangan mereka. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah atas apa yang kalian perbuat. Nah, makanya tadi kita bilang mereka itu ujungnya itu fulus, kesejahteraan dunia. Kata Allah, ulaikal ladzina istarau al-hayatad dunya bil akhirah. Mereka lah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Akhirat itu seperti uang yang ditukar dan mendapatkan kehidupan dunia. Itu yang mereka cari. Jadi semua pendakwah, juru dakwah mau dari agama manapun, kalau nutupin kebenaran,
pasti karena ada dunia di balik itu. Enggak mungkin enggak, pasti gitu. Ya. Enggak ada orang jahat itu ikhlas. Saya ikhlas nutupin kebenaran, enggak ada. Lillahi ta'ala enggak ada. Iblis aja itu, iblis doang yang ikhlas tuh kayak gitu. Iya. Iblis doang yang ikhlas itu. Ya. Artinya mereka lebih mencintai dan memilih dunia, maka tidak akan diringankan siksa mereka. Maksudnya azab itu tidak akan dihilangkan dari mereka meski hanya sekejap saja. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Artinya tidak ada seorang penolong pun yang akan membantu dan menyelamatkan mereka dari azab yang menimpa mereka selamanya di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu pelajarannya bahwasanya perjanjian dengan Allah itu wajib ditunaikan oleh manusia. Baik perjanjian yang berupa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau perjanjian menegakkan syariat Allah, atau perjanjian khusus personal antara diri kita dengan Allah Azza wa Jalla seperti nazar. Itu wajib ditunaikan jika itu kebaikan. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya dakwah itu harus jujur. Barang siapa yang dakwahnya tidak didasarkan dengan kejujuran, pasti dia mencari dunia di balik dakwahnya, itu pasti. Itu pasti. Atau bisa dikatakan, barang siapa yang dia dominan niatannya adalah dunia dalam dakwahnya, maka pasti akan gak jujur suatu saat. Mesti gitu. Atau kesulitan untuk jujur gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk tafsir Ibnu Katsir kita cukup sampai situ insyaallah. Kita lanjut ke kajian kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah ta'ala.